Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Nuzul dan anggota kelompok saya yang lain yaitu Mas Danang Priambodo, Mas Ferdi Ardiansyah, dan Mas Alvin Agustian. Untuk materi yang saya bawa yaitu materi Huffman Coding. Huffman Coding yaitu sebuah kode prefix yang sudah teroptimasi yang biasanya digunakan untuk kompresi data lossless. Algoritma ini menggunakan metode khusus untuk memilih perwakilan dari masing-masing simbol yang akhirnya menghasilkan sebuah kode prefix. Algoritma ini merupakan metode yang sangat terkenal untuk membuat kode prefix, sehingga Huffman Code digunakan secara luas sebagai sinonim dari kode prefix, bahkan untuk suatu skrip yang tidak dihasilkan dari perhitungan Huffman Coding, atau yang bisa disebut suatu algoritma yang digunakan untuk mengkompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Untuk tata cara penggunaan algoritma Huffman Code, yaitu yang pertama menghitung banyaknya jenis karakter dan jumlah dari masing-masing karakter yang terdapat dalam sebuah file. Yang kedua yaitu menyusun setiap karakter dengan urutan jenis karakter yang jumlahnya paling sedikit ke jumlah yang paling banyak. Yang ketiga yaitu membuat pohon biner berdasarkan urutan karakter yang jumlahnya terkecil ke yang terbesar dan memberi kode untuk tiap karakter. Yang keempat yaitu mengganti data dengan kode bit berdasarkan pohon biner. Yang terakhir yaitu menyimpan jumlah bit untuk kode bit yang terbesar, jenis karakter yang diurutkan dari frekuensi keluarnya terbesar ke terkecil, beserta data yang sudah berubah menjadi kode bit sebagai data hasil kompresi. Untuk contoh yang kami ambil yaitu sebuah file teks yang isinya yaitu A 4 kali, B 3 kali, C 5 kali, dan D 1 kali. Jumlah karakternya. File ini memiliki ukuran sebesar 13 byte atau satu karakter sama dengan 1 byte. Berdasarkan pada cara kerja di atas, dapat dilakukan kompresi sebagai berikut. Untuk urutan yang pertama yaitu mencatat karakter yang ada dan jumlah tiap karakter. Untuk A, jumlah karakternya yaitu 4, B, karakternya 3, C, karakternya 5, dan D yaitu 1 karakter. Untuk tata cara yang kedua yaitu mengurutkan karakter yang dari yang jumlahnya paling sedikit ke yang paling banyak, yaitu D, B, A, C urutannya. Untuk yang tata cara yang ketiga yaitu membuat pohon biner berdasarkan urutan karakter yang telah diurutkan tadi. Untuk urutannya yaitu D dan B, kita lihat dari bawah dari gambar yang pohon biner Huffman itu, D dan B kita hitung jumlah karakternya yaitu menghasilkan DB jumlah karakternya 4. Setelah itu kita tambahkan dengan urutan selanjutnya yaitu A dan jumlah karakternya juga sama 4, maka menghasilkan DBA untuk jumlah karakternya 8. Untuk penghitungan selanjutnya yaitu karakter C, berarti jumlah karakter DBA tadi yang jumlahnya 8 ditambah C karakternya 5 menjadi DBAC yang total keseluruhan karakternya yaitu 13 karakter. Untuk proses selanjutnya yaitu mengganti data yang ada dengan kode bit berdasarkan pohon biner yang telah dibuat tadi. Untuk yang A, maka kode binernya yaitu kita lihat dari akar atau yang paling atas, yaitu A di sini menunjukkan kode binernya yaitu 01. Untuk yang B yaitu 001, untuk yang C kode binernya 1, yang terakhir D yaitu kode binernya 000.
Selanjutnya, berdasarkan pada kode biner masing-masing karakter, semua karakter dalam file dapat diganti menjadi 010101 sebanyak jumlah karakter A tadi, yaitu 4 kali, dan 001 atau karakter B sebanyak 3 kali, dan karakter C kode binarnya 1 sebanyak 5 kali, dan D sebanyak 1 kali. Karena angka 0 dan angka 1 mewakili 1 bit, sehingga data bit di atas terdiri dari 32 bit atau 4 byte, yang setara 1 byte sama dengan 8 bit. Untuk proses selanjutnya yaitu menyimpan kode bit dari karakter yang frekuensinya terbesar, jenis karakter yang terdapat dalam file, dan data file teks yang sudah dikodekan. Untuk cara penyimpanannya yaitu data jenis karakter, mengurutkan data jenis karakter dari yang frekuensinya paling banyak sampai yang ke paling dikit, sehingga untuk pengurutannya menjadi C, A, B, D. Dan file teks di atas setelah mengalami kompresi memiliki ukuran sebesar 9 byte, atau jumlah ini terdiri dari 1 byte kode karakter yang memiliki frekuensi terendah, 4 jenis karakter sama dengan 4 byte, dan 4 byte data kode semua karakter. Untuk penjelasan saya sampai sini, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Alvin Agustian, NPM 06966, melanjutkan penjelasan. Saya mewakili kelompok 1, yaitu menjelaskan tentang Huffman coding dan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu metode dekompresi Huffman coding. Setiap data yang telah mengalami kompresi tentu harus dapat merekonstruksi kembali data tersebut sesuai dengan aslinya. Merekonstruksi data lebih dikenal sebagai metode dekompresi data. Metode dekompresi Huffman dapat digunakan untuk mengembalikan data kode biner menjadi file teks. Metode atau algoritma untuk mengembalikan data hasil kompresi menjadi data semula adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca data pertama yang merupakan kode bit data karakter terakhir. Data pertama ini memiliki jumlah bit yang bervariasi. Dalam contoh di atas, data ini sama dengan 1 byte dan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah data karakter yang direkonstruksi merupakan data karakter terakhir atau bukan. Data ini selalu memiliki nilai sama dengan 0. Membaca data kode biner bit per bit hasil kompresi. Bila nilai bit pertama sama dengan 0, maka dilanjutkan pada bit kedua. Bila bit kedua juga memiliki nilai 0, maka terus dilakukan pembacaan bit hingga ditemukan nilai bit sama dengan 1. Setelah ditemukan nilai 1, berarti bit yang terbaca adalah kode sebuah karakter. Langkah yang ketiga yaitu mengubah kode biner menjadi sebuah karakter dengan cara menghitung banyaknya bit dalam kode tersebut. Misalkan banyaknya bit tersebut adalah n, maka kode biner di atas mewakili karakter pada urutan yang ke n dalam listing karakter. Kemudian yang keempat yaitu ulangi langkah yang ke B dan C hingga kode bit biner terakhir untuk menentukan apakah biner yang sedang dibaca itu mewakili karakter yang paling akhir dalam listing karakter atau tidak, adalah dengan cara membandingkan semua bit 0 yang terbaca dengan kode biner dari karakter yang terakhir. Kemudian selanjutnya yaitu kompresi dan dekompresi citra menggunakan metode Huffman, yaitu mengkompresi dan dekompresi gambar menggunakan metode Huffman code ini. Misalkan sebuah citra dinyatakan dalam bentuk matriks yaitu sebagai berikut, yaitu terdapat baris
5 baris dan 3 kolom, yaitu yang berisi 100, yang berisi acak 100 sampai 250. Bila matriks ini mewakili sebuah citra gray level berukuran 5x3 pixel, maka nilai elemen matriks menyatakan tingkat keabuan citra, tetapi belum mewakili sebuah citra berwarna, maka nilai citra matriks menyatakan warna. Setiap pixel dalam sebuah citra atau gambar yang dikode dalam 8 bit, berarti citra tersebut memiliki 256 tingkat keabuan atau memiliki 250 macam warna. Dengan mengambil contoh gambar di atas dan dengan menggunakan metode Huffman, dikembangkan sebuah algoritma untuk mengkompres data citra sebagai berikut. Yang pertama A. Buat data citra yang berupa matriks tersebut menjadi vektor, sehingga didapat vektor yaitu terdapat 15 byte atau 15 baris yang dimulai dari 100 sampai 250. Kemudian yang ke B yaitu baca vektor tersebut dan tentukan nilai warna yang ada serta frekuensi munculnya. Hasilnya adalah 100 sama dengan 9, 200 sama dengan 4, dan 250 sama dengan 2. Yaitu nilai yang sering muncul yaitu 100 muncul 9 kali, dan 200 muncul 4, dan 250 muncul 2 kali. Urutkan warna dari yang frekuensinya terkecil ke yang frekuensinya terbesar, yaitu yang kembali tadi yaitu 250, 200, dan 100. Yang kemudian D, membuat pohon biner berdasarkan urutan warna. Dan yang E, mengganti data warna dengan kode bit berdasarkan pohon biner. 100 sama dengan 1, 200 sama dengan 01, 250 sama dengan 00. Dan yang ke F, mengganti data citra dengan kode bitnya menjadi seperti di gambar, yaitu 111111, 0101, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu G, menyimpan lebar citra, tinggi citra, kode bit untuk warna yang terbesar, frekuensi munculnya 00 untuk contoh di atas, data warna yang terdapat di dalam citra, dan data citra yang sudah dikodekan ke dalam file hasil kompresi. Di samping kanan terdapat langkah-langkah, yaitu menentukan metode Huffman, yaitu dengan pohon biner 250, 200, dan 100. Kemudian selanjutnya, untuk mengembalikan data citra terkompres menjadi data citra yang asli, yaitu dekompresisasi, diperlukan suatu algoritma dekompresi yang merupakan kebalikan dari algoritma kompresi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengembalikan data citra yang sudah dikodekan menjadi data citra yang semula, yaitu normal kembali dan tidak terkompres. Adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lakukan baca file hasil kompresi dan data-datanya dimasukkan ke variabel yang sesuai, yaitu variabel ukuran gambar tersebut atau citra, variabel kode bit data warna terakhir, variabel warna, dan variabel data code. Kemudian yang B, baca data kode bit per bit dari kiri ke kanan dan cocokkan dengan data warna yang didapat. Kemudian bit hasil kompresi yaitu yang dihitung tadi yang di slide sebelumnya, yaitu bit pertama 1 karena nilainya 1, maka bit ini mewakili warna pertama dalam listing variabel warna, yaitu warna 100. Kemudian bit berikutnya juga 1, berarti mewakili warna 100 juga, dan seterusnya hingga bit ke-7 bernilai 0. Karena bit ini bernilai 0, maka perlu dibandingkan dengan nilai kode biner data warna terakhir, yaitu 00. Dan karena 0 tidak sama dengan 00, maka dilakukan pembacaan berikutnya, yaitu bit 1. Karena bit berikutnya yang terbaca 1, maka pembacaan kode selanjutnya dihentikan. Dengan demikian kode bit yang terbaca menjadi 01. Gitu. Kode ini mewakili jumlah bit sebesar 2 bit, dan dengan demikian kode ini mewakili warna pada urutan kedua dalam listing warna.
Demikian seterusnya dilakukan sampai terakhir konversi sehingga data terakhir dari contoh di atas hasil rekonstruksi perhitungan dari saya yaitu menjadi berikut. Maka akan kembali seperti semula. Kemudian yang kecil yaitu rekonstruksi citra 2 dimensi dengan menggunakan data ukuran citra 5x3. Berarti data piksel berbentuk 1D dipenggal menjadi 3 baris dan setiap barisnya berisi 5 piksel. Hasilnya menjadi matriks seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah tabel hasil kompresi pada citra yang memiliki resolusi 128 kali 128 dan setiap pikselnya dikode dalam 8 bit warna. Contoh baca tabelnya yaitu jumlah warna 1 citra asli atau byte yaitu bernilai 16.384, kemudian hasil dikompresi menjadi 1048. Rasio kompresi yaitu 15,63%. Terlihat perbedaannya yang citra asli dengan hasil kompresi yaitu jumlah byte-nya lebih sedikit hasil kompresi. Maka ini lebih efektif. Perhitungan rasio untuk kompresi dilakukan melalui persamaan yaitu dengan rumus C besar R kecil sama dengan N besar dikali M besar dikali M kecil dibagi L besar. CR adalah compression ratio, N dan N.M adalah resolusi citra. N sama dengan tinggi citra dan M sama dengan lebarnya. M kecil sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk setiap piksel dan L sama dengan jumlah total bit hasil kompresi. Namun untuk mudahnya penulis menggunakan rumus rasio kompresi sebagai berikut. Dengan lebih detail. Sama saja. CR sama dengan ukuran file citra asli dalam byte, angka dalam byte dibagi ukuran file citra hasil kompresi yaitu dalam byte yang ada di tabel di atas. Tabel 2 yaitu berisi rasio kompresi citra 8 warna dengan resolusi yang berbeda. Resolusi citra 6x4 kali 64, ukuran citra asli dalam byte 4096, ukuran kompresi dalam byte 1226 dan rasio kompresi 3,34%. Dan seterusnya seperti tabel 2 yang ada di PPT di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardi Ardiansa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang human coding. Yang ke-14 ini adalah tabel hasil kompresi pada citra yang memiliki resolusi 128 piksel dan setiap pikselnya dikode dalam 8 bit warna. Dan ini tabelnya. Contohnya jumlah warna 1 citra asli bitnya 16.384 dan hasil konversinya 1048. Rasio kompresinya 15,63. Dan ini adalah perhitungan rasio kompresi dilakukan melalui persamaan. CR ini adalah compression ratio dan N.M ini ada resolusi citra dan N artinya ini tinggi citra dan M nya lebar citra dan M kecilnya jumlah bit yang digunakan untuk setiap piksel dan L nya sendiri jumlah total bit hasil kompresi. Namun untuk mudahnya penulisan menggunakan rumus rasio kompresi sebagai berikut. CR sama dengan ukuran file citra asli dalam bit, ukuran file citra dibagi ukuran file citra asli kompresi dalam bit. Dan ini tabel 2 tentang rasio kompresi citra 8 warna dengan resolusi yang berbeda. Penjelasannya yaitu di slide yang ke-15.
Pada tabel 1 tampak bahwa semakin banyak jumlah warna yang terdapat dalam sebuah citra, maka rasio kompresi semakin mengecil. Hal ini sangat sesuai dengan bentuk pohon biner Huffman. Semakin banyak jumlah warna yang muncul dalam sebuah citra, maka pohon biner yang terbentuk memiliki cabang-cabang yang jauh masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan jumlah piksel akan dikode dengan bit yang besar. Misalnya pada tabel 1 sebuah citra yang memiliki 31 macam warna di dalamnya memiliki rasio kompresi 0,99. Ini berarti bahwa bukannya data citra terkompresi, tetapi justru memperbanyak jumlah data. Hal ini dapat terjadi karena pohon biner yang terbentuk memiliki 30 cabang, dan dengan demikian piksel-piksel yang dikode akan memiliki jumlah bit yang bervariasi antara 1 sampai dengan 30 bit per pikselnya. Sementara piksel aslinya dikode dalam 80 bit. Jadi di tabel 1 ini, jika jumlah warna yang dapat dalam sebuah semakin banyak jumlah warna, maka hasil kompresinya semakin mengecil. Dan ini jumlahnya 15, dan hasil kompresinya dia akan mengecil menjadi 8316. Yang penjelasan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa resolusi citra dengan warna yang sama tidak banyak mempengaruhi nilai rasio kompresi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode Huffman tidak dapat digunakan untuk mengkompresi citra yang memiliki jumlah warna lebih besar daripada 30 warna. Di tabel yang ketiga, melihat tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan mengkompres kembali kode data citra, nilai rasio kompresi meningkat. Namun algoritma yang dijalankan hingga iterasi kedua ini hanya memberikan nilai rasio kompresi di atas 1 untuk jumlah warna di bawah 100 warna. Kemungkinan kompresi dapat dilanjutkan pada iterasi berikutnya, namun perlu diperhitungkan waktu kompresi dan dekompresi agar kedua operasi tersebut masih dalam hitungan waktu untuk real time. Gambar berikut ini memperlihatkan hasil algoritma yang dikembangkan di atas untuk citra real. Gambar 2 memperlihatkan gambar warna asli yang dikode dalam 8 bit. Gambar yang ketiga adalah hasil dekompresi untuk 2 kali iterasi. Gambar hasil dekompresi baik untuk 1 kali maupun 2 kali iterasi menghasilkan kualitas citra yang sama dengan aslinya. Yang ini yang tabel kedua, tabel yang ketiga tapi di iterasi yang kedua. Ini jumlah warnanya. Tabel di atas dapat dikatakan bahwa dengan mengkompresi kembali kode data citra, nilai rasio kompresi meningkat. Namun algoritma yang dijalankan hingga iterasi kedua ini hanya memberikan nilai rasio kompresi di atas 1 untuk jumlah warna di bawah 100 warna. Kemungkinan kompresi dapat dilanjutkan pada iterasi berikutnya, namun perlu diperhitungkan waktu kompresi dan dekompresi agar kedua operasi tersebut masih dalam hitungan waktu untuk real time. Langsung saja kita melihat contohnya, dan ini gambar 1 adalah gambar asli dan gambar 2 ini adalah hasil citra dekompresi untuk 2 kali iterasi atau rasio kompresi sama dengan 2104. Gambar berikut ini memberikan hasil algoritma yang dikembangkan di atas untuk citra real. Gambar satunya memperlihatkan gambar berwarna asli yang dikode dalam 8 bit. Jadi gambar 1 ini adalah ukurannya adalah 8 bit dan ini masih real. Yang gambar 2 ini hasil dekompresi untuk 2 kali iterasi. Gambar atau hasil dekompresi baik untuk 1 kali maupun 2 kali iterasi menghasilkan kualitas citra yang sama dengan aslinya. Jadi hasil ini dekompresi menjadi ini, hasilnya masih terlihat sama. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan
bahwa metode pohon biner Huffman dapat diterapkan untuk mengkompres data citra, namun hanya untuk citra yang memiliki jumlah warna tertentu, misalnya 30 warna untuk sekali iterasi dan 100 warna untuk 2 kali iterasi. Sesuai dengan algoritma yang dikembangkan dalam makalah ini, kualitas citra hasil dekompresi baik untuk sekali iterasi maupun untuk 2 kali iterasi sama dengan citra aslinya. Hal ini terjadi karena data warna piksel citra hanya dikodekan dalam bentuk kode pohon biner dan rekonstruksi datanya hanya tinggal mengkonversikan kode pohon biner menjadi data aslinya. Jadi di metode Huffman ini gambar asli dan gambar dekompresi iterasi 1 atau 2 ini masih terlihat real gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang metode Huffman coding. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.